sini. Di video kali ini, aku mau membagikan informasi bagaimana caranya melahirkan secara normal maupun sesar menggunakan BPJS Kesehatan. Seperti biasa Bunda, sebelum kita mulai ke informasinya, jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video aku ini ya. Aku dulu sempat bingung waktu mau melahirkan menggunakan BPJS Kesehatan, nggak tahu harus mulai dari step mana dulu. Jadi, jika di sini ada bunda-bunda yang mau berencana melahirkan menggunakan BPJS Kesehatan, video informasi dari aku ini wajib banget disimak ya Bunda. Kita bahas syarat utama dulu. Apabila kita mau melahirkan menggunakan BPJS Kesehatan, syarat utama yang wajib kita lakukan yaitu sudah menjadi anggota BPJS aktif. Yang artinya kita sudah membayar iuran BPJS Kesehatan kita setiap bulannya dan BPJS kita juga sudah aktif beberapa bulan ya Bun. Misalnya nih kita mau lahiran di bulan ini, terus kita baru membuat BPJS di awal bulan. Biasanya kalau seperti itu nanti BPJS kita belum bisa aktif ya Bunda, belum bisa digunakan. Maka dari itu sebaiknya jauh-jauh hari sebelum kita melahirkan kita sudah mendaftarkan diri dulu ke BPJS Kesehatan supaya nanti ketika mau digunakan BPJS kita sudah aktif. Oh iya, dan diusahakan setelah kita melakukan persalinan nanti BPJS kita juga tetap kita bayar ya iurannya, karena nanti BPJS Kesehatannya juga dapat digunakan untuk imunisasi bayi kita. Kita bahas dulu untuk yang persalinan normal menggunakan BPJS Kesehatan. Nah, syarat pertama yang harus kita lakukan yaitu kita harus mempersiapkan kartu BPJS kita yang aktif. Kedua, KTP suami dan KTP istri. Ketiga, KK. Keempat, buku kontrol. Dan yang kelima adalah surat rujukan dari Vaskes 1 apabila kita mau melahirkan di rumah sakit. Dan yang terpenting, persyaratan tadi juga sudah difotokopi ya Bunda ya, supaya nanti administrasi di rumah sakit juga bisa lebih lancar. Kecuali untuk buku kontrol dan surat rujukan biasanya tidak diperlukan fotokopiannya. Biasanya untuk persalinan normal yang tidak beresiko akan dilakukan di Vaskes pertama. Vaskes itu adalah fasilitas kesehatan seperti puskesmas, klinik, atau dokter umum. Nah, misalnya di Vaskes 1 yang telah kita pilih tidak ada tenaga medis khusus yang dapat menangani persalinan, maka biasanya kita akan dirujuk terlebih dahulu ke puskesmas jika kehamilan kita tidak beresiko. Namun, jika tidak memungkinkan untuk melakukan persalinan di puskesmas ataupun di Vaskes 1, biasanya kita akan dirujuk ke Vaskes 2 yaitu rumah sakit yang telah bekerja sama dengan Vaskes 1 pilihan kita. Persyaratan lain yang perlu kita perhatikan jika kita mau melahirkan normal menggunakan BPJS Kesehatan di rumah sakit, minimal kita sudah dalam keadaan pembukaan 4. Di sini yang kita bahas rumah sakit ya Bunda, bukan lagi Vaskes 1. Jadi biasanya kalau kita ke rumah sakit dan kita belum dalam keadaan pembukaan 4, biasanya untuk mengecek pembukaan itu menjadi tanggungan pribadi kita. Jadi kita bayar sendiri menggunakan uang kita alias tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Kenapa kita harus menunggu bukaan 4 dulu baru BPJS kita dapat digunakan di rumah sakit? Karena apabila kita sudah dalam pembukaan 4 berarti sudah dianggap keadaan kita ini urgent, maka bisa menjadi tanggungan BPJS Kesehatan. Begitu juga misalnya jika kita sudah dalam keadaan pembukaan 4 ke atas, pembukaan 5, 6, 7, dan kita tidak kuat menahan rasa sakitnya, atau misalnya suami kita tidak tega untuk melihat kita dalam keadaan sakit dan meminta sendiri ke dokter untuk melakukan sesar tanpa alasan medis, maka biasanya di sini BPJS-nya juga akan gugur. Jadi BPJS tidak akan bisa dipakai dan kita harus membayar sendiri dengan uang kita. Selanjutnya, kita bahas untuk persalinan sesar menggunakan BPJS Kesehatan. Biasanya ada beberapa kondisi di mana bunda-bunda tidak dapat melahirkan secara normal dan harus dilakukan secara sesar. Dan hal ini tidak memungkinkan dilakukan di Vaskes 1 karena biasanya Vaskes 1 itu adalah klinik kecil, puskesmas atau dokter umum. Nah, di sini biasanya bunda akan dirujuk ke Vaskes kedua atau ke rumah sakit.
Biasanya, bidan di Vaskes 1 akan menganjurkan kita untuk melakukan operasi sesar apabila ada keadaan medis tertentu seperti kita mengalami tekanan darah tinggi selama kehamilan, lalu pernah melakukan operasi sesar sebelumnya dan belum berjarak 2 tahun, kehamilan kembar, bayi terdiri tarik pusar, lalu bayi belum lahir padahal sudah lebih minggu atau lebih bulan, dan keadaan medis lainnya. Perlu tidaknya untuk melakukan persalinan secara sesar biasanya juga tergantung dari diagnosa dokter. Jadi kalau pengalaman aku dulu, aku melakukan pengecekan kehamilan tiap bulannya di 2 tempat, yaitu di dokter kandungan dan di bidan vaskes pertamaku. Tujuanku melakukan pemeriksaan di 2 tempat agar kalau aku periksa di dokter kandungan supaya aku lebih tahu mengenai kondisi kehamilanku secara lebih detail dan kondisi janinku, dan kalau aku periksa di bidan supaya bidan juga tahu bagaimana kondisi kehamilanku dan bayiku sehingga nantinya aku lebih mudah untuk mendapat rujukan apabila diperlukan rujukan ke rumah sakit. Tapi misalnya kita hanya mau periksa di dokter kandungan aja, nggak mau ke bidan Vaskes 1, itu juga nggak jadi masalah, apalagi musim COVID seperti ini. Jadi misalnya keadaannya seperti itu, kita nanti pas usia 8 bulan bisa langsung aja ke Vaskes 1 kita apabila dokter telah menyatakan kita tidak dapat melakukan persalinan secara normal. Jadi kita ke Vaskes 1, kita meminta rujukan dari bidan yang ada di sana untuk operasi sesar dengan membawa buku kontrol dari dokter kita. Perlu diingat dan diperhatikan bahwa surat rujukan dari Vaskes 1 hanya berlaku selama 1 bulan. Dan persalinan sesar yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan yaitu persalinan yang telah ditentukan oleh dokter atau bidan. Jadi bukan keinginan pribadi kita untuk melakukan operasi sesar. Persyaratan dokumen untuk melakukan operasi sesar sama seperti persyaratan dokumen untuk melakukan persalinan secara normal. Yang pertama yaitu kartu BPJS yang aktif, yang kedua KTP suami dan istri, yang ketiga adalah KK atau kartu keluarga, yang keempat buku kontrol, dan yang kelima surat rujukan dari Vaskes 1. Dan jangan lupa difotokopi kecuali buku kontrol dan surat rujukan. Satu informasi lagi nih Bun, misalnya di awal kita telah merencanakan untuk melakukan persalinan secara normal, tapi saat kita belum pembukaan lengkap tiba-tiba air ketuban kita pecah, maka hal ini memungkinkan untuk kita langsung ke rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS tanpa surat rujukan lagi. Jadi kita nggak perlu lagi ke Vaskes 1 untuk mencari rujukan baru ke rumah sakit. Kita langsung aja ke rumah sakitnya dan melakukan pendaftaran karena hal tersebut dianggap urgent oleh medis. Jadi kita nggak perlu lagi ke Vaskes 1 untuk mencari rujukan. Kesimpulannya, apabila kita mau melahirkan menggunakan BPJS Kesehatan, hal yang perlu kita persiapkan adalah kartu BPJS aktif, lalu kita sudah ke Vaskes pertama dan kita sudah menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk melakukan persalinan nanti. Dari pengalaman aku pribadi, untuk melakukan persalinan secara sesar menggunakan BPJS Kesehatan tidak ada bedanya dengan persalinan sesar yang dibayar menggunakan uang pribadi atau secara umum, karena aku sudah pernah mengalami dua-duanya, yaitu bersalin secara umum dan bersalin menggunakan BPJS Kesehatan. Jadi bunda-bunda di sini nggak perlu khawatir lagi, karena biasanya nih ada yang berkomentar, nanti kalau pakai BPJS Kesehatan benang yang digunakan untuk sesar berbeda kalau pakai umum. Itu nggak sama sekali ya Bun ya. Tapi kalau dari segi obat jelas tentu berbeda, karena obat yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan biasanya obat generik. Tapi apabila misalnya kita habis sesar, lalu obat penangkal rasa nyerinya yang dari BPJS tidak mampu untuk menahan rasa nyeri kita bisa minta ke dokter untuk diresepkan obat di luar tanggungan BPJS dengan syarat kita membayar obat tersebut. Jadi bukan tanggungan BPJS ya Bunda. Sekian dulu informasi dari Bunda Ayu, semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa apabila ada yang belum jelas atau perlu ditanyakan dan ada masukan bisa tulis di kolom komentar.
like video ini, share, serta subscribe channel Bunda Ayu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.